Dengan Al-Faqih Al-Muqaddam ditonjolkan, Syekh Abdul Qadir Jailani seolah direndahkan. Ini kan seolah ingin menghabisi karakternya Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena targetnya apa secara politis ini? Ya agar Pak Alawi lebih unggul dibanding kiai-kiai yang keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi waktu itu disebutkan bahwa makomnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu masih jauh di bawahnya Al-Faqih Al-Muqaddam. Nah, Al-Faqih Al-Muqaddam itu pemimpin para wali mastur, Syekh Abdul Qadir Jailani pemimpin para wali masyhur, dan makomnya wali mastur itu kalau nggak salah ya 1000 kalinya makomnya wali masyhur kayak gitu. Nah ini dengan Al-Faqih Al-Muqaddam ditonjolkan, Syekh Abdul Qadir Jailani seolah direndahkan. Ini kan seolah ingin menghabisi karakternya Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya pernah melakukan protes langsung ke Pimretnya Majalah Cahaya Nabawi, punyanya kalau nggak salah Ustadz Taufik Segaf ya. Itu pimretnya waktu itu masih kakak iparnya namanya Habib Abu Bakar bin Hasan Assegaf. Saya protes langsung waktu itu didampingi ayah angkat saya, Habib Husin bin Muhammad bin Alwi Assegaf tadi. Tadi jenengan menyampaikan bahwa salah satu hal kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani itu direndahkan seperti itu ada target untuk dalam tanda petik membunuh Syekh Abdul Qadir Jailani di Nusantara, itu gimana? Karena Syekh Abdul Qadir Jailani ini kan sangat masyhur, membumi, manakibnya, ajarannya, keturunannya sebenarnya kan. Kita ini kan mengenal rotib kan baru, mengenal Al-Faqih Al-Muqaddam kan baru. Ya kan yang dulu kan kita bacakan manakib Syekh Abdul Qadir Jailani, Qutbur Robbaninya Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani. Lah ini dengan Al-Faqih Al-Muqaddam ditonjolkan, Syekh Abdul Qadir Jailani seolah direndahkan. Ini kan seolah ingin menghabisi karakternya Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena targetnya apa secara politis ini? Ya agar Pak Alawi lebih unggul dibanding kiai-kiai yang keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena ini Sultanul Auliya, banyak percabangan thariqah yang melalui Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau ini Syekh Abdul Qadir Jailani makomnya di bawahnya Al-Faqih Al-Muqaddam, dihabisi. Ya termasuk thariqat Samaniyah itu kan diambil dari Syekh Abdul Qadir Jailani juga. Iya gitu. Maunya itu thariqatnya cuma Alawiyah tok yang gitu paling tinggi. Kalau seandainya Al-Faqih Al-Muqaddam ini sanatnya ke Syekh Abu Madyan. Syekh Abu Madyan ini cucu muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Lah, misalkan gini, panjenengan punya keturunan. Keturunan jenengan kemudian mengklaim bahwa nasabnya jenengan jauh lebih tinggi dibanding kakeknya Gus Fuad yang merupakan mursyid thariqah Satoriyah. Sementara jenengan Khalifah Satoriyah yang sanatnya ke sini. Kira-kira kurang ajar nggak? Putra jenengan. Lah ini yang terjadi. Klaim ini kan juga harus diluruskan. Sebenarnya siapa muridnya siapa ini kan dengan tawadhu ini kan akan barokah. Kalau kemudian mencoba untuk menegasikan, merendahkan saudara yang lain, apakah ini akhlak yang diajarkan di dalam tradisi keguruan keilmuan di dalam Islam? Kan tidak. Guru harus dimuliakan kan. Jadi intinya itu gini ya, thariqat Alawiyah yang dimulai dengan Faqih Al-Muqaddam itu sebenarnya kan berapa generasi dari Syekh Abdul Qadir Jailani, dan sebenarnya secara jujur itu sumbernya kan Syekh Abdul Qadir Jailani gitu. Dan hari ini sudah kita rasakan betapa Syekh Abdul Qadir Jailani itu direndahkan, diposisikan lebih rendah daripada Faqih Muqaddam yang cuma ngambil dari jalur Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri gitu ya. Jadi mungkin itu sudah canggah. Jadi anak, cucu, buyut, canggah, udek-udek ya. Tingkat udek-udek, masa udek-udek mengatakan itu apa itu mbak udek-udeknya lebih rendah dari ya itu. Mungkin itu bukan dari Faqih Muqaddam, tetapi dari generasi-generasi sekarang. Iya, dan saya duga ini kaitannya juga dengan nasab yang mulai abad ke-9 itu ya. Ini politik Belanda seluruh-seluruhnya. Saya yakin ini politik-politik dari kolonial yang ingin mengkaburkan satu untuk meninggikan yang lain, politik kooptasi lah. Yang ditinggikan yang palsu kan. Nah ini yang harus diluruskan oleh publik. Wahai habaib mu'asal yaman